Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca renungan kita pagi hari ini dari 1 Samuel, pasal yang ke-21. 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-10. Kita lihat sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi, berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis raja kota Gat itu, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Saudara, dalam pengejaran Saul untuk mengejar Daud yang terjadi selama beberapa tahun, di sini pertama kali dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10, Daud melarikan diri ke kota yang namanya Gat. Jadi sebetulnya ada 2 kali Daud melarikan diri ke kota Gat. Yang pertama di pasal 21 dan yang kedua di pasal yang ke-27. Ketika saya membaca kisah pengejaran Saul terhadap Daud, saya membayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernahkah saudara berada di satu kondisi di mana bertahun-tahun saudara seperti dalam satu pengejaran yang seakan-akan tidak tahu kapan selesainya? Saya membayangkan begini, Daud tahu betul bahwa dia diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel menjadi Raja Israel. Tetapi fakta jelas-jelas di depan mata mengatakan yang duduk sebagai raja adalah Saul. Sedangkan Daud justru fakta yang ada, dia terbalik 180 derajat, dia dikejar-kejar oleh Saul. Anda bayangkan, satu sisi kita itu melihat mimpi, visi, janji Tuhan bahwa Daud akan menjadi raja. Tetapi pada faktanya, Saul lah yang duduk di tahta, plus Daud menjadi buronan. Ini sama seperti dalam kehidupan kita, satu sisi kita melihat, memegang, mendapatkan janji Tuhan. Tapi di sisi yang lain, fakta berbicara terbalik sama sekali. Bukannya kita melihat berkat Tuhan, fakta yang terbalik kita malah dikejar-kejar oleh hutang. Bukannya kita melihat fakta, janji Tuhan mengenai kesembuhan, fakta yang di depan mata kita malah dikejar-kejar dengan penyakit yang tidak kunjung membaik. Pernahkah saudara berada di dalam satu kondisi ketika kita bergolak dan berjuang seperti ini dalam perjalanan iman, sampai pada satu titik kita itu capek, Bapak Ibu. Kita itu lelah. Inilah yang dialami oleh Daud. Kita itu lelah. Karena apa? Melihat janji Tuhan terbalik sama sekali. Kita capek dikejar-kejar dengan fakta yang semakin menekan. Inilah posisi yang dialami oleh Daud.
Ketika orang dalam kondisi ini, janji Tuhan tidak kunjung datang, tetapi keadaan semakin hari semakin memburuk. Maka yang terjadi kepada Daud tidak menutup kemungkinan itu juga terjadi pada kita. Respon yang dialami oleh Daud tidak menutup kemungkinan akan menjadi juga respon kita. Lihat ya, kita coba lihat sekali lagi dalam 1 Samuel pasal yang ke-27. 1 Samuel pasal yang ke-27. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah di Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Ini satu titik di mana Daud begitu lelah. Daud begitu capek dikejar-kejar. Sehingga akhirnya dia mengambil keputusan, aku akan lari ke Gad, ke negeri orang Filistin. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, kepada Akis bin Maoch, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gad masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Nah, ironisnya, ini yang saya mau kasih lihat buat saudara semuanya. Ironisnya, Daud itu kan dalam tanda kutip melarikan diri. Karena lelah mengalami pengejaran Saul, sehingga akhirnya dia melarikan diri. Dan ironisnya, ketika Daud melarikan diri kepada apa yang dia lawan selama ini. Saya ulangi, Daud melarikan diri kepada apa yang dia lawan selama ini. Kenapa saya bilang begitu? Daud melarikan diri ke kota Gad. Daud melarikan diri ke daerah orang Filistin. Kenapa saya bilang Daud melarikan diri? Kita seringkali dalam kelelahan kita menantikan pertolongan dan janji Tuhan, kita akhirnya kompromi, melarikan diri kepada apa yang selama ini kita pertahankan untuk tidak kita lakukan, kepada apa yang selama ini kita lawan. Saya bilang begitu kenapa? Karena tahukah Anda, dalam 1 Samuel pasal 17, ayat yang keempat, kita lihat. Kita tahu 1 Samuel 17 tentang adegan Daud menghadapi Goliat. Ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Lihat, namanya Goliat dari Gad. Kita tahu selama ini bahwa Daud dikenal sebagai the giant killer. Berapa banyak khotbah yang membicarakan tentang ada Goliat-Goliat dalam hidup kita yang kita harus hadapin dan kita harus lawan. Dan Daud melawan Goliat. Daud melawan Goliat. Perhatikan, musuh utama dalam kehidupan Daud, Goliat. Tetapi kita lihat, Goliat berasal dari Gad. Dan ironisnya, Daud akhirnya berlindung kepada Gad. Daud akhirnya escape-nya, melarikan dirinya ke kota Gad. Berapa banyak dalam kehidupan kita, ketika kita ini udah sekian lama menunggu janji Tuhan, kita stay di track, kita tetap berjalan di dalam jalurnya Tuhan, kita tetap belajar untuk menjaga kebenaran, kita tetap belajar untuk menjaga kekudusan, kita tetap belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepadanya. Pada akhirnya
pada akhirnya, pada ujungnya, kita tuh capek. Kita tuh capek seperti Daud pernah menulis di dalam salah satu mazmurnya. Aku tuh bersusah payah untuk menjaga supaya kakiku jangan tergelincir. Tetapi pada akhirnya di dalam 1 Samuel pasal 21 tadi kita lihat, Daud anehnya tadinya dengan gagah berani ketemu dengan Goliat, seperti menghadapi pengalaman dia menghadapi beruang dan singa. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia begitu perkasa, dia begitu berani, tidak mengenal takut. Tetapi saudara bisa melihat dalam 1 Samuel 21, Daud sampai ketakutannya dengan orang-orang Gad. Tidak ada orang yang sebesar Goliat, saudara, di tengah-tengah orang Gad. Jadi saya katakan bahwa tadinya begitu berani menghadapi Goliat, tetapi konyol, tidak ada lagi raksasa sejenis Goliat di kota Gad, tetapi Daud malah ketakutan di tengah-tengah orang-orang Filistin di kota Gad, sehingga akhirnya dia menjadi pura-pura gila. Anda bayangkan. Nah, di sini kita bisa melihat Daud pada akhirnya, ketika dia menghadapi perjalanan yang melelahkan, dia akhirnya dalam tanda kutip mencoba membantu Tuhan, berkompromi dengan apa yang selama ini dia lawan. Dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak orang-orang di tengah perjalanan dia menantikan janji Tuhan, dan kenyataan terbalik sama sekali. Pada akhirnya dia kompromi, mencoba membantu Tuhan karena merasa Tuhan tidak sanggup menepati janji, karena merasa Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong, sehingga dia kompromi dengan apa yang selama ini dia pertahankan untuk tidak dia lakukan. Contoh paling simpel, berapa banyak ketika kita menunggu pemulihan mengenai keuangan atau pekerjaan, kita bertahan, berjuang, menunggu janji Tuhan, tidak ada pemulihan terjadi, tidak ada pemulihan kunjung datang. Akhirnya selama ini kita itu paling strict, kita itu nggak mau utang, kita tuh paling strict untuk nggak mencari pinjaman, apalagi kepada tengkulak, kepada lintah darat, kita paling strict untuk menjaga itu. Pada akhirnya, karena begitu lamanya Tuhan itu sepertinya tidak menolong, kita akhirnya mencari cara gampang, mencari memakai shortcut, memakai cara yang mudah. Berapa banyak saya mendengar beberapa waktu yang lalu sebuah cerita bagaimana seseorang itu akhirnya, kenapa sih beberapa waktu terakhir ini banyak orang yang dalam tanda kutip terjebak dengan investasi yang bodong, yang kelihatannya awalnya begitu meyakinkan, tetapi akhirnya kejebak di sana. Sederhana, saudara, karena kita berpikir bahwa ini cara paling gampang, yang cepat, yang bisa nolong saya, soalnya Tuhan itu tidak kunjung tolong saya. Dengan kata lain, kita tuh mencoba membantu Tuhan. Hal yang sama terjadi sebetulnya kepada Abraham dan Sarah. Bagaimana ketika mereka menunggu janji Tuhan soal keturunan, mereka tidak kuat akhirnya. Yang selama ini mereka tetap bertahan untuk percaya dengan Tuhan, pada akhirnya Sarah itu goyah. Sehingga apa yang dilakukan? Sarah berkata kepada Abraham, mungkin maksud Tuhan memberikan kita keturunan bukan melalui rahim saya, mungkin maksud Tuhan itu melalui rahim perempuan lain. Mereka mulai menginterpretasikan janji Tuhan dengan cara mereka karena mereka mencari escape, tempat berlari. Sehingga akhirnya kita tahu ceritanya muncul Hagar dan muncul keturunan yang lain. Ini yang saya kasih contoh, dan kita melihat bahwa akibat dari keputusan Sarah dan Abraham, kita sampai hari ini, kita juga merupakan keturunan dari Abraham dan Sarah yang harus menikmati buah pahit dari keputusan mereka.
Tahukah Anda bahwa ketika Daud akhirnya berkompromi, nah, berkompromi dengan Gad, berkompromi dengan orang Filistin, pertama kali dengan cara berpura-pura gila, dan yang akhirnya dalam 1 Samuel 27 dia bergabung dengan orang-orang Filistin di kota Gad. Cari cara gampang, cari shortcut. Saya tunjukkan kepada saudara, cari shortcut. Kenapa sih sebetulnya orang cari shortcut? Karena tidak tahan nunggu Tuhan. Karena kepengen cepat dapat hasil. Saudara, memang menunggu itu tidak gampang. Tetapi kita lihat akibat dari shortcut yang dipilih oleh Daud. Kita lihat ayat 7 dari 1 Samuel, pasal yang ke-27. Ayat yang ke-7. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Saudara, uniknya, selama 1 tahun 4 bulan, Daud betul-betul mengalami kondisi aman. Kondisi aman 1 tahun 4 bulan. Perhatikan, ini yang dipikir orang bahwa ketika mereka mengambil shortcut, mereka mau segera aman. Mereka mau segera selamat. Mereka mau segera dapat hasil yang besar. Tetapi ironisnya, Daud di orang-orang Filistin 1 tahun 4 bulan. Aman memang. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan sejak Daud tinggal di orang Gad ayat 4. Tadi kita lihat ya. 1 Samuel 27 ayat 4. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Perhatikan bahwa Saul tidak lagi mengejar Daud. Saul berhenti mengejar Daud. Ini yang dicari orang. Sementara. Kenapa saya bilang sementara? Hanya 1 tahun 4 bulan. Kenapa? Karena setelah itu kita tahu bahwa Daud habis semuanya ketika terjadi pembakaran Siklag dalam 1 Samuel pasal 30. Siklag terbakar habis. Semua harta Daud dan keluarganya dan orang-orangnya dijarah oleh musuh mereka. Untungnya, bersyukurnya itu gini, Tuhan itu masih ikut campur. Masih ada favor Tuhan di situ sehingga istri dan anak-anak mereka tidak ada satupun yang dibunuh, dan pada akhirnya apa yang dijarah oleh orang-orang musuh Daud itu akhirnya berhasil diambil Daud kembali. Tetapi itu untungnya masih ada kemurahan Tuhan terjadi. Masalahnya Bapak Ibu, tidak semuanya mengalami seberuntung seperti itu. Berapa banyak ketika orang-orang itu mengalami reka lari kepada shortcut jalan pintas. Semengerikannya adalah bahwa mereka tidak beruntung seperti Daud, di mana ada pertolongan terjadi dari Tuhan. Masih ditolong, istilahnya yang hilang tuh masih kembali. Dan istri dan anak-anak masih selamat. Tetapi yang terjadi kepada banyak orang, mereka nggak selamat gitu loh. Mereka nggak ada mengalami favor, nggak ngalamin seberuntung seperti Daud gitu loh saudara. Mereka tambah hancur, tambah terpuruk, tambah habis. Ini loh, apa yang kita pikir shortcut, yang aman, yang baik, itu ternyata saudara, pada akhirnya cuma sementara, dan ujung-ujungnya itu serem, mengerikan. Yang saya khawatirkan itu yang terjadi. Nah, itu yang kita lihat. Apa yang terjadi pada Abraham dan Sarah, bahwa ketika mereka mengambil shortcut, dengan cara membantu Tuhan, mereka berpikir bahwa janji Tuhan soal anak itu melalui rahim yang lain. Jadi mereka mencoba meng-create pertolongan dengan cara mereka. Nah, kita lihat akibatnya apa sampai hari ini. Nah, itu yang mengerikan. Untungnya kalau Daud tuh masih ketolong. Tapi kalau Abraham sama Sarah, ya memang pada akhirnya mereka dapat Ishak. Tetapi akibat dari cara mereka membantu Tuhan, itu kita termasuk menelan buah pahitnya sampai hari ini setelah ribuan tahun masih kita rasakan akibatnya, saudara.
sebagai keturunan-keturunan Abraham. Nah, tidak semuanya seberuntung seperti Daud. Itulah yang berbahaya dari shortcut. Aman, cuman sebentar. Hanya 1 tahun 4 bulan. Tetapi dia akhirnya hasilnya lebih mengerikan. Bukan cuman itu. Hal yang kedua yang juga terjadi pada Daud selama tinggal di negeri orang Filistin. Yang mengerikan juga bahwa selama 1 tahun 4 bulan tidak ada satu mazmur pun yang dihasilkan oleh Daud selama tinggal di Filistin. Tidak ada satu mazmur pun. Mazmur-mazmur yang saudara nikmati dari banyak kitab mazmur adalah hasil yang dikeluarkan, diproduksi oleh Daud justru ketika dia ada di dalam pengejaran, justru ketika dia ada di dalam kondisi under pressure, justru ketika dia ada di dalam kondisi yang tidak enak. Yang saya mau katakan itu seperti ini, saudara, kadang-kadang kita itu tidak mau mengizinkan pada waktu Tuhan itu mengizinkan pembentukan dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya masa-masa pembentukan itu adalah masa-masa yang memberikan kesempatan kita itu bertumbuh banyak. Justru Daud itu produktif, justru Daud itu berkreatif, justru Daud itu menjadi inovatif ketika dia di dalam tekanan, ketika dia di dalam masa-masa pengejaran. Seringkali rasa aman, seringkali comfort zone justru mematikan potensi. Seringkali comfort zone itu justru mematikan kesempatan kita untuk growing, untuk bertumbuh. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Saya tahu bahwa pembentukan atau masa-masa seperti Daud dikejar Saul adalah masa yang paling tidak enak. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi masa-masa seperti itu, dikejar Saul dan saudara lelah, saudara tidak menemukan jalan, lihat dengan sisi kacamata yang positif bahwa justru di saat-saat seperti inilah, saudara itu sedang dibentuk, akan bertumbuh banyak, saudara akan belajar bagaimana menyembah, saudara akan belajar bagaimana beriman, saudara akan belajar bagaimana mengerti hati Tuhan. Saudara akan belajar bagaimana untuk tetap menaruh harap kepada Tuhan. Saudara akan belajar tentang karakter. Karakter saudara akan dibentuk, akan bertumbuh. Saya pernah khotbah kepada saudara beberapa waktu yang lalu, bahwa di mata Tuhan, karakter inilah yang akan berbicara jauh lebih kuat pada akhirnya ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah, firman Tuhan berkata begini, Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak mengerti karya tangan Tuhan. Bagi Tuhan, untuk istilahnya untuk membalikkan keadaan kita detik ini juga, Tuhan itu sanggup. Tetapi percayalah bahwa ada sesuatu yang lebih kekal yang Tuhan incar dari kita. Buat Tuhan untuk mempromosikan saudara sampai ke puncak, itu gampang sekali. Tetapi seperti saya bilang, untuk membuat saudara, menjaga saudara bertahan di atas lebih lama, itu yang Tuhan upayakan. Tuhan ingin bahwa ketika saudara betul-betul dipromosikan sampai ke puncak, saudara akan bertahan di atas lebih lama. Untuk membuat Daud menjadi seperti Daud yang kita lihat, membutuhkan waktu 13 tahun. Di mana dalam 13 tahun ini adalah masa Daud mengalami banyak penolakan, Daud mengalami banyak pengejaran, Daud mengalami banyak masa-masa yang sulit. 13 tahun. Tetapi kita lihat bahwa ujung-ujungnya Daud justru stay sampai akhir, bertahan sampai akhir. Saya tidak bilang bahwa Tuhan sengaja menunda supaya mengubah saudara, bukan. Saya tetap percaya Tuhan itu Bapak yang baik. Tuhan tidak suka menunda untuk menolong anak-anaknya. Tetapi saya percaya juga dengan waktu yang terbaik yang Tuhan siapkan.
Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu mengatur dengan sempurna. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan belum memperlihatkan penggenapan janjinya, kalau sampai hari ini Tuhan belum memberikan jalan keluar, percayalah bahwa ini pun akan membawa kebaikan buat kita. Tuhan sedang mempersiapkan semua yang terbaik. Seperti saya bilang kemarin pada waktu saya sharing tentang bagaimana Tuhan memilih Saul, bagaimana Tuhan mempromosikan Daud, itu bagaimana Tuhan mempromosikan semuanya. Tuhan itu gampang sekali. Tinggal memunculkan satu Goliat, langsung nama Daud menjadi terkenal. Tuhan itu gampang sekali. Tetapi setelah Goliat terjadi, Daud tidak langsung dipromosikan. Kenapa, saudara? Karena saya percaya ada peristiwa-peristiwa kecil yang tidak enak yang terjadi di tengah-tengah itu. Semua adalah untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Roma 8 ayat 8, 28 tetap berlaku. Semua masing-masing tetap ada investasi Tuhan di dalamnya. Mungkin kita tidak mengerti kenapa Tuhan belum kunjung memberikan apa yang Dia janjikan. Tetapi Tuhan itu ngatur semua itu terbaik. Dia itu seperti produser dan sutradara yang mengatur semuanya itu dengan sempurna. Jadi hadapin dengan masa-masa proses, hadapin masa-masa pembentukan dengan percaya, tetap percaya bahwa Tuhan itu tepat waktu. Tuhan itu pasti menepati janji dan Tuhan pasti sedang mengatur semuanya bagus sehingga ketika kita nanti dipromokan, kita itu bertahan lama di puncak. Kita bertahan lama di atas. Tapi ingat satu hal, Tuhan tidak pernah terlambat. Jangan mengambil shortcut. Jangan mencoba membantu Tuhan. Jangan mencoba mempercepat proses. Dalam arti itu gini, ya saya tahu kita semua tuh kepingin cepat proses itu selesai. Saya tuh pernah cerita tentang kepompong. Bagaimana ulat sutra itu menjadi kupu-kupu. Dan ketika masa-masa terberat bagi seekor calon kupu-kupu adalah ketika dia berusaha untuk keluar dari kepompong. Dia menggeliat dengan susah payah untuk keluar dari kepompong. Dia menggeliat dengan susah payah. Seringkali ketika kita melihat proses itu, kita tidak tega, kita tidak tahan, kita ambil gunting, lalu kita gunting kepompong itu supaya ulatnya cepat dibantu. Tetapi tahukah saudara, dengan menggunting kepompong, saudara sebetulnya sedang mempercepat proses kematian ulat tersebut. Karena apa? Ketika dia sedang menggeliat untuk keluar dari kepompong, saat itulah Tuhan izinkan itu pembentukan sayapnya itu dialiri oleh enzim-enzim. Jadi ketika dia menggeliat itu, geliatan dia, struggle-nya dia itu mengalirkan enzim ke sayapnya. Enzim ini yang membuat sayapnya itu nanti akan kuat, sehingga dia bisa hidup lebih lama. Tetapi ketika kita menggunting kepompong, itu kita sedang mencoba membantu dia. Sehingga akhirnya apa? Ketika dia terbang jadi kupu-kupu bisa, tapi dia akan mati lebih cepat karena sayapnya tidak bertahan lama. Itu yang terjadi ketika kita itu potong kompas, saudara. Kita potong kompas. Dan kadang-kadang saya pernah cerita tentang beban palsu. Bagaimana beban palsu yang kita rasakan itu tanpa sadar kita sedang membuka kepompong, mematikan ulat itu lebih cepat. Saudara, dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, nama orang Kristen tuh kadang-kadang kita tuh tidak tega, ya kan? Kita tuh tidak tega ketika ada orang ngalamin kesulitan keuangan, kita tuh tidak tega. Saudara, saya bukan karena pelit bahwa ketika ada jemaat itu datang pinjam duit, bahkan ada jemaat yang datang, Bu, saya ketika berdoa Tuhan tiba-tiba memunculkan wajah Ibu. Tuhan itu ngomong di hati saya suruh datang kepada Bu Ruth, karena Bu Ruth yang punya way out untuk bisa menolong saya. Ujung-ujungnya sebetulnya pinjam duit. Saudara, saya paling dalam tanda kutip saya paling nggak mau
minjemin duit. Nah, itu prinsip saya. Saya paling nggak mau minjemin duit. Bagi saya, kalau memang saya bisa, saya lebih baik ngasih. Tapi kalau misalnya dia pinjam 10 juta, saya nggak sanggup untuk kasih 10 juta. Saya sanggupnya misalnya cuma kasih 500.000. Maka prinsip saya tuh lebih baik memberikan 500.000, tapi saya nggak usah mengharapkan itu dikembalikan. Saya memberi dengan ikhlas. Tapi saya nggak mau minjemin 10 juta. Anda tahu kenapa? Karena ketika kita mencoba memotong kepompong, kita sedang tidak mengizinkan orang itu untuk dibentuk, untuk dididik, untuk belajar bagaimana berharap sama Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan dan tidak mencari jalan gampang, tidak mencari jalan gampang. Itu yang pertama. Dan hal yang lain, saya juga tidak mau dibebani gara-gara minjemin 10 juta, terus saya kepikiran, kok tidak balik no ya dia, sedikit-sedikit tak tagih orangnya, tidak ngangkat telepon. Akhirnya dari yang tadinya kasihan, jadi kebencian, jadi tidak sejahtera. Saya nggak mau cari masalah, jadi makanya buat saya tuh selalu tidak mau, kalau memang ada orang yang pinjam duit, buat saya prinsipnya gini, kalau lu ada, lu kasih, nggak usah pinjemin. Jadi kasih. Seberapa lu bisa, lebih baik lu kasih, tapi nggak usah pinjemin. Kenapa? Karena kita nggak mau proses kepompong itu dipercepat. Supaya apa? Supaya dia kuat. Jangan mencoba membantu Tuhan. Jangan mencoba membantu menggunting kepompong. Saudara, saya percaya kalau hari ini saudara sedang seperti kepompong, ulat dalam kepompong yang berusaha menggeliat. Saya terlalu percaya ada enzim yang sedang mengalir keluar ke sayap saudara. Sehingga ketika nanti saudara keluar, saudara akan terbang lebih kuat dan saudara akan hidup lebih lama. Jadi, hadapin dengan tegar, hadapin dengan kuat setiap proses pembentukan. Kalau engkau sudah selama ini istilahnya berkeyakinan bahwa kau tidak mau utang, kau tidak mau pinjam duit, kau mau benar-benar lakukan apa yang kau bisa dengan kerja, dengan terbaik, saudara teruslah melakukan apa yang saudara bisa, teruslah berharap, teruslah hidup di dalam kebenaran, teruslah tetap mempercayai Tuhan, teruslah bekerja. Dan saya tetap percaya saudara, semua shortcut tidak akan baik hasilnya. Aman cuman sebentar. Tetapi orang Jawa bilang, bendolnya belakangan. Jadi aman cuman sebentar, tapi bengkaknya di belakang kemudian hari. Karena itu saudara, jangan ambil cara gampang. Jangan coba membantu Tuhan. Jangan mencoba membantu Tuhan. Saya melihat bahwa justru didikan Tuhan. Percayalah Tuhan akan tetap menepati janji. Dan timing Tuhan terbaik. Tetapi kalau hari ini belum melihat jalan, kuatkan hati saudara. Menangislah, bersujudlah, menyembahlah, merangkaklah kepada Tuhan. Tetapi tetaplah berjalan di dalam kebenaran. Tetaplah jangan mencari cara pintas yang membahayakan. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Hari ini kita belajar dari Daud. Jangan lari ke Gat, saudara ya. Tempat di mana Daud dulu berhasil taklukkan. Dengan gampangnya, dengan keberanian Daud bisa taklukkan. Tetapi ketika dalam titik-titik yang cukup rendah dalam kehidupan Daud, akhirnya dia kompromi. Saya berdoa bahwa kita menjadi orang-orang yang tetap kuat sampai akhir. Saya ingat satu pujian, lamaku pandang wajahmu dan berseru. Refrennya yaitu, biar pagi ini hambamu berdoa ya Tuhan, anak-anakmu yang sedang capek, lelah karena mengalami pengejaran seperti yang dialami oleh Daud.
Dulu mungkin kami bisa dengan tegak berdiri dan berkata, "Oh, aku akan kuat tetap berada dengan jalan Tuhan." Tapi hari ini ketika hati kami mulai goyah, kami mulai berpikir untuk kompromi. Kami mulai berpikir untuk mencari shortcut. Hamba berdoa, biar tangan Daud akan tetap pada kecapi. Hamba berdoa, biar hidup kami akan tetap memegang Tuhan. Menangis, merangkak, bersujud, namun tetap di dekat-Mu. Seperti pemazmur tulis dalam Mazmur 77. Hatiku pahit, buah pinggangku sakit rasanya. Aku keluh, tetapi aku tetap di dekat. Seperti hewan, aku tetap di dekat-Mu. Kalaupun hari ini kami seperti tidak sanggup, Tuhan, aku tidak mengerti, aku dungu. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tak berdaya, tetapi seperti hewan, aku tetap di dekat-Mu. Aku tetap di dekat-Mu, Tuhan. Ini doa kami pagi ini, Tuhan. Biar kami tetap memandang kepada-Mu. Datangan-Mu yang tetap menguatkan kami. Kalau saat ini anak-anak-Mu sedang dalam pengejaran. Dikejar oleh Saul dalam kehidupan mereka. Biarlah kami boleh tetap menjadi orang yang tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak berubah menjadi orang-orang yang mengambil shortcut. Kami mengalami pengejaran Saul. Kami tetap hidup menjadi pendamai. Kami tetap hidup menjadi orang yang baik dan sabar. Kami tetap hidup menjadi orang-orang yang tidak membalas dendam. Kami tetap hidup menjadi orang-orang yang tetap berjalan di dalam kebenaran. Karena kami percaya pertolongan kami datang dari-Mu. Kuatkan setiap anak-anak-Mu yang pagi ini mulai kelelahan, mulai desperate, mulai putus asa. Kuatkan kami anak-anak-Mu. Sekali lagi katakan, biar kekuatan ilahi mengalir pagi hari ini, menguatkan kami yang sedang dalam penantian. Biar seperti Daud, Tuhan, kami belajar bahwa kami tidak boleh lari ke kanan. Sekalipun kaki kami seperti mau tergelincir, tapi biar kami tetap bertahan dengan bertahan di jalan. Bertahan di jalan Tuhan. Thank you Jesus. Ku pandang wajah-Mu Tuhan. Saya merasakan ada orang-orang yang sebetulnya sudah capek, desperate seperti saya, yang sedang dikejar. Jangan kompromi, saudara. Dulu engkau melawan Goliat. Jangan kompromi. Dulu engkau bisa tegas, mengampuni. Jangan kompromi. Sekarang menjadi dendam. Jangan kompromi. Biar tetap engkau di dalam kebenaran. Tuhan, hamba berdoa, kekuatan baru mengalir buat anak-anak-Mu pagi. Mereka tetap menjadi orang-orang yang kuat sampai akhir. Tetap berjalan di dalam jalan. Terima kasih Bapa. Mari kita ambil perjamuan kudus. Kita ambil roti dan anggur. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Bapa, terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah bagi kami. Saat kami makan roti ini, kami percaya tubuh kami telah ditebus, dibaharui. Ada kekuatan baru mengalir di fisik kami, memampukan kami untuk berdiri tegak kembali, menghadapi segala perjuangan. Karena kami tetap tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan akan menepati setiap janji yang Tuhan ucapkan. Kesembuhan, kekuatan baru mengalir saat kami makan roti ini. Kami percaya, kami sembuh, kami sehat, kami kuat.
Dalam nama Yesus kita makan dengan iman. Haleluya. Amin. Kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Amin. Inilah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Amin. Kami lepas dari kutuk. Amin. Kami menjadi kembali milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami minum dengan percaya. Amin. Dan kemenangan telah terjadi buat kami. Dalam nama Yesus, mari kita minum Amin. dengan tenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami percaya, kami sudah menang. Kami Amin. sudah melihat Ya. jalan keluar. Yes. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin.